sahabat semua, jumpa lagi ya dengan saya atas nama Nela Savana Aufa. Baik, saya akan melanjutkan tugas belajar di luar kelas pada hari ke-20, yaitu tentang kurikulum baca 5 di D4 HPK, D4 HPS, dan D5 HPS. Baik, yang pertama yaitu tentang D4 HPK. Nah, D4 HPK adalah kepanjangan dari dikte 4 huruf verbal kembar. Adapun pengertiannya yaitu pengucapan bunyi susunan huruf pada suatu kata kembar tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Nah, pada tahap ini yang ditekankan adalah susunan huruf dari suatu kata kembar. Seperti contohnya ketika motivator menyebutkan bobo, maka motivator meminta anak untuk menyebutkan susunan hurufnya, yaitu B, O, B, O, seperti berikut ya. Kemudian syarat sebelum memberikan D4 HPK, syaratnya yaitu tujuan dari materi 4 HPK-nya sudah tercapai. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4 HPK. Nah, tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal D4 HPK. Kemudian tujuan khususnya yaitu agar anak mampu menyusun atau mampu menyebutkan susunan huruf dari suatu kata kembar. Kemudian bagaimana cara mengenalkannya? Nah, cara mengenalkannya yaitu masih sama ya, yaitu yang pertama dengan cara berdialog, kemudian bisa juga dengan berdongeng, bercerita, atau bernyanyi lagu labimba, atau bisa juga dengan melakukan suatu permainan yang di dalamnya kita bisa memasukkan materi D4 HPK. Kemudian tahap selanjutnya setelah D4 HPK. Nah, tahap selanjutnya setelah D4 HPK, sahabat semua bisa melihat di bagian kurikulum. Jawabannya yaitu di situ ada tahap selanjutnya setelah D4 HPK adalah D4 HPS. Baik, yang selanjutnya yaitu D4 HPS. Nah, kepanjangan dari D4 HPS adalah dikte 4 huruf verbal sederhana. Kemudian pengertiannya yaitu pengucapan bunyi susunan huruf yang terdiri dari dua suku kata yang berbeda. Kemudian syarat sebelum memberikan D4 HPS yaitu kita bisa melihat dari bagian kurikulum baca bimba. Syaratnya yaitu 4 HPS atau 4 huruf verbal sederhana dan D4 HPK atau dikte 4 huruf verbal kata kembarnya sudah dikuasai oleh anak. Kemudian apa tujuan utama dan tujuan khususnya? Nah, tujuan utama dari D4 HPS yaitu sama ya, agar anak menyukai kegiatan bermain 4 HPS. Kemudian tujuan khususnya yaitu agar anak mengerti bunyi susunan huruf yang terdiri dari dua suku kata yang berbeda. Kemudian bagaimana cara mengenalkannya? Nah, cara mengenalkannya sama ya, yaitu bisa dengan melakukan dialog bersama anak, kemudian bisa juga dengan bernyanyi lagu labimba, atau bisa juga dengan bercerita, berdongeng, atau melakukan suatu permainan. Kemudian tahap selanjutnya setelah D4 HPS yaitu D5 HPS atau dikte 5 huruf verbal sederhana dengan memperhatikan syarat dan tujuannya ya, sahabat semua. Selanjutnya yaitu tentang D5 HPS. Nah, kepanjangan dari D5 HPS adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Adapun pengertiannya yaitu pengucapan bunyi susunan huruf pada suatu kata yang terdiri dari 5 huruf tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Seperti contohnya ketika motivator mengucapkan kata mobil, maka motivator pun meminta anak untuk menyebutkan susunan dari hurufnya, yaitu M, O, B, I, L atau 5 HPS yang lainnya ya. Kemudian syarat sebelum kita memberikan D5 HPS. Nah, syaratnya yaitu 5 HPS atau 5 huruf verbal sederhana dan D4 HPS atau dikte 4 huruf verbal sederhananya sudah dikuasai oleh anak. Kemudian tujuan utama dan tujuan khususnya. Tujuan utamanya yaitu agar anak
menyukai kegiatan bermain verbal D5HVS. Kemudian tujuan khususnya yaitu agar anak mampu atau memahami bunyi susunan huruf pada suatu kata yang terdiri dari 5 huruf. Kemudian bagaimana cara mengenalkannya? Cara mengenalkannya masih sama ya, yaitu yang pertama dengan berdialog, kemudian bisa juga dengan menggunakan lagu Labimba, dengan mengganti liriknya, kemudian bisa juga dengan berdongeng, bercerita, atau bisa juga dengan melakukan suatu permainan. Kemudian bagaimana tahap selanjutnya setelah D5HVS? Nah, tahap selanjutnya setelah D5HVS yaitu baca 1D. Nah, teman-teman bisa melihatnya di bagian kurikulum baca bimbel AIWO ya. Baik, demikian tentang kurikulum baca 5 mengenai D4HVK, D4HVS, dan D5HVS. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.